Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa atau mahasiswi saya Anaja Indonesia Mandiri, Sidoarjo, Prodi Ekonomi Syariah Angkatan 2023. Kami akan memenuhi tugas mata kuliah inovasi produk halal yang diampu oleh Ustadz Habibi dengan tema teknik pengembangan berpikir kreatif. Berpikir kreatif yang juga dikenal dengan istilah dalam bahasa Inggris yaitu creative thinking adalah proses dan kemampuan yang terlepas dari namanya. Tidak hanya terbatas pada berpikir, tetapi juga dalam kemampuan untuk melihat, memandang, berpikir di luar kebiasaan atau nama yang umum dalam setiap konteks. Teknik yang bisa diterapkan. Yang pertama yaitu brainstorming. Brainstorming merupakan teknik yang paling sering digunakan dalam bidang pemasaran, periklanan, dan lain-lain. Teknik ini dilakukan dengan berdiskusi bersama dalam sebuah grup atau forum untuk menemukan sebuah solusi dengan mengumpulkan berbagai ide dari partisipan yang terlibat. Namun, seiring perkembangan zaman, teknik ini tidak lagi dianggap efektif untuk menghasilkan berbagai ide baru. Yang kedua yaitu lateral thinking. Lateral thinking merupakan salah satu metode penyelesaian masalah dan pengembangan ide yang dikembangkan oleh Edward de Bono, di mana kita memanipulasi dan mengarahkan pikiran kita ke arah pemikiran tertentu. Teknik ini memang menggunakan cara yang tidak biasa, tetapi dapat membantu kita mengeksplorasi lebih banyak kemungkinan dan pendekatan lainnya. Yang ketiga yaitu random input. Teknik ini biasa dianalogikan seperti hubungan yang dipaksakan, karena teknik ini memaksa kita untuk keluar dari pola pikir yang lama untuk menemukan ide yang baru. Teknik ini menghasilkan pola pikir yang baru serta asosiasi dalam memecahkan suatu masalah. Yang keempat yaitu reversal atau teknik reversal memaksa otak kita untuk berpikir tidak konvensional. Hal ini dapat dilakukan dengan membalikkan pertanyaan dan hasil yang ditampilkan agar sesuai dengan pertanyaan yang pertama. Yang kelima yaitu chamfer. Teknik ini dilakukan dengan mempertimbangkan peningkatan produk maupun jasa yang dirasa memiliki masalah atau memiliki potensi bagi perkembangan selanjutnya. Chamfer sendiri merupakan alat yang mempermudah kita dalam mengembangkan ide, konsep, produk, maupun jasa yang baru dengan memberikan beberapa pertanyaan penting yang dapat mengarahkan pikiran kita ke arah yang lebih spesifik. Yang keenam yaitu method of analysis atau metode of analysis adalah metode yang memungkinkan Anda menganalisis suatu masalah dengan cara yang berbeda. Metode ini membuat daftar atribut suatu produk atau jasa yang dapat dimodifikasi atau digabungkan untuk meningkatkan kualitas atau membentuk produk atau jasa yang baru. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang konsep Six Thinking Heads, yaitu artinya adalah menyelesaikan masalah dari 6 sudut pandang yang berbeda. Jadi, Six Thinking Head ini kita ambil artinya itu 6 topi dengan warna yang berbeda. Dan setiap warna yang berbeda itu menunjukkan cara kita menyelesaikan setiap masalah dengan sudut pandang dari warna tersebut. Oke? Nah, untuk warna topi yang pertama itu kita ambil topi warna hijau. Nah, warna hijau ini adalah warna hijau itu kan identik dengan alam. Jadi, kita itu bisa mengambil banyak inovasi dari setiap masalah. Karena kita juga dibebaskan untuk berpikir tanpa kita tuh bisa mengeluarkan banyak ide-ide kreatif tanpa menuai banyak kritik. Selanjutnya itu ada topi warna merah, yaitu emosi atau amarah. Berpikir menggunakan topi warna merah ini berarti kita tuh memikirkan bagaimana reaksi orang ketika menghadapi masalah tersebut. Jadi kita itu bisa memahami bagaimana berada di posisi orang, dan kita juga bisa paham kenapa mereka tuh bereaksi demikian.
Oke, kemudian ada yellowhead atau topi kuning. Topi kuning ini melambangkan kepercayaan dirian. Jadi dengan mindset ini kita bisa menanamkan mindset untuk bergerak maju walaupun masalah tersebut tuh sekiranya sangat sulit. Nah, kemudian itu ada black hats atau topi hitam yang melambangkan suram ataupun pesimisme. Jadi ini adalah kebalikan dari topi kuning yang kalau topi kuning tadi itu melambangkan kepercayaan diri kita sehingga itu langsung berani melangkah ke depan tanpa memperhatikan walaupun seberat apapun masalah. Dengan mindset topi hitam yang kita kembangkan ini, kita itu bisa melihat sisi negatif yang sekiranya itu akan terjadi bila kita salah langkah. Jadi sebelum kita melangkah ke depan itu, kita sudah tahu nih apa sisi negatifnya sehingga kita itu bisa mengurangi kemungkinan untuk terjadi hal-hal fatal yang dapat menggagalkan rencana kita, kurang lebih seperti itu ya. Kemudian itu ada yang namanya topi biru yang kita itu yang merujuk kepada langit yang paling tinggi posisinya. Jadi topi biru ini bagaikan pengendali setiap misal ketika kita itu sudah nggak ada ide lagi nih. Nah, kita itu bisa menyuruh seseorang yang memegang yang memegang memegang topi hijau lah anggapnya ya, untuk menggerakkan ide lagi ketika kita itu sudah tidak mempunyai ide lagi. Oke, jadi orang yang memegang topi biru ini seperti pengendali untuk tim. Oke, kemudian yang terakhir itu adalah topi putih, yaitu topi yang melambangkan kesucian dan kemurnian. Jadi mereka ini tugasnya adalah untuk mengisi hal-hal yang kurang gitu loh. Misal kita tuh sudah dapat ide, idenya ini. Oh, ternyata ada yang kurang. Jadi setiap si topi putih ini melihat ada yang kurang, maka dia itu tugasnya adalah mengisi dan bukan mengisi, melengkapi berdasarkan analisis dan observasi dia terhadap lingkungan sekitar. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi mungkin itu saja penjelasan saya tentang Six Thinking Hat atau teknik berpikir dengan 6 warna topi yang berbeda. Kesimpulan dari saya tentang materi ini adalah kita itu sebagai mahasiswa itu harus bisa mengembangkan teknik untuk berpikir kreatif ini karena berpikir kreatif sendiri ini juga penting untuk bukan hanya untuk mahasiswa tapi untuk kehidupan kita juga. Jadi jika kehidupan kita itu tidak berpikir kreatif, maka bagaimana kita nantinya itu akan menyelesaikan setiap masalah yang datang kepada kita. Jadi berpikir kreatif ini sangatlah penting, baik itu untuk mahasiswa juga tentunya dan juga untuk semua orang ya yang udah menonton video ini. Mungkin itu saja kesimpulan singkat dari saya tentang teknik pengembangan berpikir kreatif ini. Jika memang para penonton suka dengan konten kami, jangan lupa untuk di-like dan di-subscribe juga untuk video-video lainnya dari mahasiswa yang memegang channel ini. Oke? Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.